Saran saya untuk petani muda atau anak-anak sekarang, yang anak-anak muda itu apa ya, jangan melihat kotornya lah. Jadi untuk penyemangat memang hasilnya memang memuaskan. Alhamdulillah dulu dapat kisaran 90 sampai 100 juta. Mas? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, petani milenial di Desa Bakung, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Jawa Timur adalah satu-satunya kelompok petani muda yang berhasil menciptakan inovasi baru dalam dunia pertaniannya. Karena pada dasarnya metode yang digunakan dalam pertanian ini berbeda dengan petani-petani pada umumnya. Oke teman-teman semua, untuk mengulik rasa penasaran kita bersama nih. Nah, kita pada kesempatan kali ini telah menghadirkan salah satu anggota dari petani milenial di Kota Blitar, Jawa Timur. Nah, beliau ini akrab dipanggil dengan Mas Seno, nggih banget nggih. Nah, beliau sebelumnya tidak berdasarkan latar belakang di dunia pertanian, tapi untuk saat ini beliau telah sukses menggeluti bidang pertaniannya. Nah, sebelum kita menggali ilmu pertanian bersama dengan Mas Seno, kita salam sapa terlebih dahulu. Selamat sore Mas Seno. Selamat sore. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Oke, baik, selanjutnya untuk berkeluh kesah langsung ya Mas ya, kita langsung saja menuju ke latar belakang tentang Mas Seno sendiri. Boleh diceritakan sedikit Mas Seno ini seperti apa, biar nanti teman-teman tuh bisa kenal lebih dalam siapa sosok Mas Seno ini. Oh iya, monggo Mas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suseno. Saya dari Blitar, Desa Bakung, Kecamatan Udanawu, utamanya Jawa Timur. Saya sebelum bergelut di dunia pertanian, saya basicnya di bangunan atau bisa dikatakan pertukangan lah. Pertukangan. Di Blitar juga Mas itu nopo? Dulu merantau. Dulu merantau di Malaysia, kan sini mayoritas banyak anak-anak muda dulu. Itu lepas sekolah ada yang SMP, SMA itu langsung pergi ke merantau lah, merantau cari pengalaman. Jadi melihat dunia pertanian itu kayaknya nggak menjanjikan dulu, tapi dulu sebagai orang awam, sebagai orang awam kita masih muda, jadi kebanyakan mengikut alur entah itu teman-teman gimana. Soalnya lihat di pertanian itu kayaknya aduh lama, 4 bulan baru panen, cabai kadang wayah panen apa itu kena hujan sudah nggak bisa panen lagi. Jadi dulu itu saya merantau di Malaysia. Ya alhamdulillah di sana bisa mengembangkan di dunia pertukangan, misalkan memborong pekerjaan. Oh, pemborong. Iya, alhamdulillah di sana di pemborong ya dikatakan enak ya enak sih di sana. Biasanya kan kalau orang awam tahu kan pemborong itu penghasilnya lumayan ya Mas ya? Ya lumayan lah, lumayan. Akhirnya balik ke kampung, ke Blitar gitu. Iya, jadi cerita awal saya sebelum bergelut di dunia pertanian itu saya merantau. Di sana pun hasilnya banyak juga alhamdulillah. Yaitu merantau itu sebelum di pertanian. Oke. Sedikit menyinggung tentang pemborong tadi ya Mas ya. Kira-kira apa nih motivasi jenengan kok bisa sih Mas ada niatan terjun ke dunia pertanian, padahal kan sebelumnya menjadi pemborong kan sudah hasilnya yang memuaskan ya Mas ya. Oh iya. Itu kira-kira apa yang menjadi motivasi utama jenengan kok minat gitu Mas turun di dunia pertanian? Boleh diceritain Mas sedikit? Ya boleh lah. Kalau di Malaysia, di sana kan pekerjaan saya sudah tahu jalan. Ibaratnya apa ya, di sana kan saya sudah tahu, saya pun juga lama juga di sana, hampir 10 tahun juga di Malaysia. Di sana kan misalkan orang berjalan itu jalannya sudah dapat jalan banyak. Kalau di sini nggak ada, lari sini. Tapi kalau di negara kita sendiri kan apa ya, ijek anyar cara ngaran wong Jawa kan ngoten, ijek anyar masih baru, jadi kita perlu buka jalan lagi kan sulit. Kayak menata lah. Di sisi lain kalau kerja bangunan misalkan, kalau di rumah kan ya kita sebagai tukang ya, jadi ya bukan apa ya,
bukan menghina ya, menghina gaji tukang enggak. Itu pun saya juga pernah mengalami. Jadi kalau kerja di rumah itu habis kerja ya udah habis. Habis bayaran, habis kerja, habis gaji. Langsung. Iya, karena apa? Dituntut untuk kebutuhan ekonomi. Iya, sedangkan saya kan sudah punya istri, anak, jadi ya keluarga. Jadi kan ya mungkin kebutuhan semakin hari kan semakin meningkat. Ekonomi iya. juga toh Mas. Iya, gitu. Ya, mungkin untuk di dunia pertanian sendiri kan seperti yang tadi kita ketahui, kalau orang awam itu kan taunya kan pertanian itu kotor ya Mas ya. Kayak terjun ke tanah, terus nanam padi dan lain sebagainya. Nah, untuk Mas Seno sendiri ini kira-kira apa yang membedakan Mas Seno pertaniannya dengan petani yang pada umumnya gitu? Oh, gitu. Kalau bedanya, kalau kebanyakan pada umumnya itu petani itu ya mayoritas tanahnya di daerah sini ya, mungkin padi di saat penghujan padi 1 kali, lepas itu tanam jagung. Terus lepas itu mungkin kalau agak berani sedikit bawahnya situ sebelum panen itu ditanami cabai di bawahnya. Cabai. Iya. Itu bisa tumpang tindih gitu? Bisa. Tapi di sisi lain itu untuk tanaman itu kan waktunya lama toh Mbak. 4 bulan, bayangkan 4 bulan padi baru panen, jagung 4 bulan. Pas itu nanti 4 bulan lagi kalau cabai kan minimal 3 bulan. Lama ya? Iya lama, jadi nggak telaten saya. Lepas itu saya berinovatif menanam sayur. Tapi sebelum saya menanam sayur pun saya awal-awal juga nggak tahu Mbak itu perspeknya gimana. Nah, terus dulu ada temen yaitu bilangin sama saya suruh nanam kembang kol itu. Yang paling cepat dapat uang, yang paling cepat panen, pokoknya paling cepat itulah kembang kol itu dari semua jenis tanaman. Paling cepat itu. Paling cepat kembang kol. Dan untuk kisahkan misal kayak kembang kol gitu, kira-kira badinya pinter nih Mas? Badinya lah. Lumayan kalau untungnya itu ya lihat harga Mbak. Kadang lah kondisi saat ini itu harga jatuh. Tapi kalau misalnya kita tanam, kita dapat kok untung. Masih dapat. Paling jatuh sekarang saya dengar harga 2.500 atau 3.000 ya. Tapi aku dapat kok. Itu per kilo nih Mas? Per kilo. Betul per kilo. Itu masih dapat untung. Keren betul sih Mas. Tapi kalau untuk sekarang saat ini Mas Seno sendiri masih menggeluti di bidang yang pertanian bagian apa tadi Mas? Yang kembang kol nggih? Ya, kembang kol atau ada yang lainnya Mas? Ada yang lain. Ada, bisa di-spill nggak nih Mas biar teman-teman nih bisa tahu kira-kira pertanian itu nggak cuma di sayuran aja gitu, tapi bisa di apa aja gitu. Iya, ya alhamdulillah. Untuk tanaman sayur khususnya healthy itu saya nggak menanam satu jenis saja. Ada kembang kol, ada terong ini, terus ada bawang pre, tahu bawang pre? Bawang pre itu apa Mas? Seperti bawang merah, tapi daunnya agak panjang gitu. Gitu. Iya. Bawang pre itu apa ya bahasanya? Bahasanya apa ya? Saya lupa. Pokoknya bawang pre lah. Pokoknya bawang pre, kubis, terus ya apa ya? Wonten buah mboten Mas ini? Buah ada. Buah melon. Oh, melon. Iya. Itu belakang saja kali itu. Soalnya butuh apa ya? Butuh teknik, butuh pengalaman, butuh pengetahuan yang sangat lebih luas untuk tanaman jenis melon. Untuk melon sendiri. Tapi yang gampang, menurut saya gampang, enak itu yaitu kembang kol, kubis, terong, terus bawang pre, kacang, buncis saya juga pernah. Terus apa lagi ya? Banyak kok Mbak. Terus cabai pun juga pernah, melon. Ini pun kata sangat loh, semangka ya, pernah ya. Pokoknya untuk saran saya untuk petani pemula, saya sarankan untuk apa ya, untuk menggeluti di dalam bidang pertanian itu untuk mempercepat kita menghasilkan uang atau apa itu sayur saja dulu. Misalkan itu kembang kol itu kunci salah satunya paling cepat tetap kembang kol.
untuk ya termasuknya Mas Eno sudah berpengalaman ya dari awalnya saya ke Bangkul itu, Oh, makanya ya. saya sarankan untuk teman-teman ke Bangkul. Itu yang paling cepat, pokoknya mudah lah perawatannya. Oke, siap. Kita santai aja ya Mas, ngobrol-ngobrol santai aja. Oke. Selanjutnya untuk misal kalau di pertanian ini ya Mas ya, kita berbagi sama teman-teman nggak cuma di enaknya aja. Oke, kita tuh pengen tahu nih Mas, kira-kira kendalanya jenengan pas ketika merintis di bisnis pertanian ini seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan kira-kira kendalanya apa, kemudian solusi yang jenengan temukan untuk mengatasi hal tersebut. Oh, oke. Untuk mungkin awal-awal untuk dunia pertanian itu mungkin modal Mbak ya, terutama modal. Modal itu kalau dunia pertanian itu yang menurut saya Kembangkol itu modalnya nggak banyak kok Mbak. Betul nggak banyak. Itu pun saya dulu pernah nanam luas 40 ru, itu pun 40 ru ini kok sepinten Mas? Berapa Mbak? Kira-kira kisaran. Kalau nggak sampai, oke 1 hektar kan 700 ru ya kalau di sini. 1 hektar 700 ru, sedangkan itu cuma 40 ru. 40 ru. Iya. Wow. 40 ru itu modalnya mungkin habis sekitar 700.000. 700.000? Iya. Sampai panen 1 juta ya Pak? Nggak sampai 1 juta. Wow. Mungkin 700.000. Kalau kita ngerah apa ya kurang lebih 700.000 sampai 1 juta lah, dikatakan milik 1 juta. Nah itu sudah dapat untung loh Mbak. Itu dulu saya dapat harga 3.500 itu saya dapat 5 juta loh Mbak. Untuk satu kali panen, iya. Wow. Ini kok luar biasa. Iya Mas. betul itu saya pun heran kok. Saya Mas itu. Sudah daripada keluar negeri lagi, daripada kerja jadi tukang, dimarahin mandor di ini kan lebih baik enak ini ya, bergeluti dalam sekecil ini. Apapun bisnisnya tetap kita ownernya ya Mas. Iya. Oke. Nah untuk tadi kan sudah kendala yang dihadapi ya Mas. Bisa nggak sih Mas kita dikasih spill dikit-dikit nih mengenai tentang penghasilan seorang petani seperti Mas Eno ini seperti apa gitu? Nanti dikira sombong Mbak. Boten Mas. Niki untuk semangat teman-teman biar ada niat petani milenial muda untuk bergelut di dunia pertanian gitu. Kalau nyepil soal hasil sih, ya nanti kaget, tapi nanti dikira sombong. Tapi kenyataannya memang gitu ya. Kenyataan fakta itu fakta. Aja. Untuk tanaman yang paling menurut saya waktu itu paling memuaskan Mbak ya. Itu saya menanam pas nanam tanaman kubis. Kalau nggak salah itu dapat. Nah saya nanam tanah 350 ru itu setengah hektar ya. Sekitar setengah hektar. Sekitar setengah hektar itu alhamdulillah dulu dapat kisaran 90 sampai 100 juta Mas. Iya. 100 juta itu Mas? Iya. Itu uangnya seberapa Mas? Nah ini kok kata sangat. Betul Mbak. Pasalnya apa? Tanah 100 ru itu pada waktu itu saya kan agak jauh dari rumah ya, jalannya agak jauh. Saya borong lah, saya borongkan ke Tengkulak. Itu dia berani 30 juta kok. Itu kalau nggak salah itu harga 8.000 sampai 9.000 itu kubis. Iya. Tapi ada masa-masa. Jadi setelah saya bergelut dalam dunia pertanian itu banyak sekali ilmu yang saya dapat dari pengalaman. Itu kalau kita nanam itu harus tahu time waktu. Kita harus tahu, kita harus cermat, kita harus lihat pasar, kita harus tanya, jangan malu tanya. Misalkan biasanya kan saya punya tengkulak yang biasa ngambil sayur sama saya itu saya tanya, Mas itu di pasar misalkan itu yang paling banyak itu kira-kira nanam apa ya? Akhirnya dia cari info teman-teman sepasar itu kan petaninya banyak. Harus mencari channel berarti Mas ya. Kita harus cari pengalaman itu. Itu kuncinya, salah satunya itu luar biasa sih Mas. Untuk penghasilan seorang petani kan biasanya orang itu menganggapnya petani itu sebagai profesi sampingan yang dikit lah Mas ya. Kan. Oke, selanjutnya untuk mungkin kalau misal tadi kan Mas Eno sudah menjelaskan ada petani yang sayur sama buah nggih Mas nggih. Untuk sayur sama buah sendiri kira-kira kisaran untuk keuntungannya lebih untung yang buah atau yang sayur nih Mas? Waduh, kalau itu masalah
Ya semua untung. Semua untung. Masalahnya gini, kalau buah, oke, saya kan mungkin sudah merambah lagi ke buah. Ya. Merambah lagi ke buah, sedangkan saya kan nanam buah bukan buah di hamparan sawah, bukan. Saya bikin, alhamdulillah dapat rezeki itu bisa bikin greenhouse. Lah, greenhouse sedangkan melon greenhouse Melon. itu kan harga standar, Mbak. Nggak ada naik turun. Berarti Standar. normal gitu. Normal, ya, harga normal, aja, iya. kan? Setat di situ saja. Oh. Jadi ya nggak naik, nggak turun, setat di situ. Tapi tetap stuck gitu, Mas. Iya, tinggal kita merawatnya. Itu kalau kita rajin, insya Allah hasilnya bagus. Terus uangnya pun kan, ya alhamdulillah. Alhamdulillah, Itu ya, juga. Mas, ya. Jadi, Tapi kalau melonnya saya dengar itu agak lemah ya, Mas ya. iya, makanya itu harus pokoknya nggak boleh lengah. nggak lah, boleh ya. lengah. Makanya itu saran saya untuk petani muda atau anak-anak sekarang, yang anak-anak muda itu apa ya? Jangan melihat kotornya lah. Jadi untuk penyemangat memang hasilnya memang memuaskan itu. Oke, Mas, ini kan kita sudah sedikit banyak membahas tentang latar belakang Mas Seno, Ya. kemudian tadi jejak karirnya Mas Seno di dunia pertanian itu seperti apa. Nah, seperti untuk saya sama teman-teman yang di luar sana ini kan pasti ada keraguan dan ketakutan. Kalau kata zaman anak sekarang tuh overthinking, Mas. Nah, overthinking kalau misal mau menggeluti bidang pertanian ini kayak apa sih gitu. Mungkin Mas Seno bisa ngasih saran ke teman-teman semua gitu. Gimana enaknya gitu, Mas? Misalkan mau menggeluti dunia pertanian. Ya. Ya kita jangan malu bertanya, satu punya itu. Jangan malu bertanya. Kita harus apa ya, Mbak ya? Misalkan kita harus pengertian ya. Misalkan kalau Mbak punya pacar, nah, gitu kan. Mbak kan harus pengertian. Nah itu jadi kuncinya itu kita harus mengerti apa ya? Kebanyakan kan banyak, Mbak. Banyak itu kasusnya. Wah, saya tanam gini gagal, saya tanam ini gagal. Terus saya lihat ternyata kasusnya itu di seenaknya saja merawatnya. Jadi waktunya tanaman itu mau air, dia dijadwal pakai tanggalan. Sedangkan tanaman itu kan nggak bisa Mbak dilihat dari tanggalan. Kita harus melihat dari tanaman. Oh, tanaman ini kurang apa ya? Kurang air atau kurang pupuk. Jadi kita harus tahulah sebelum menanam itu kita harus tanya dulu, terutama jangan tanya dulu. Saya ingatkan jangan malu bertanya, itu saja. Kalau mau bertanya, silahkan datang ke sini nggak apa-apa. Oke. Nanti saya kasih arah, kasih tahu. Oke, baik Mas Seno, tadi kan kita sudah membahas banyak hal ya Mas ya. Terima kasih semuanya untuk ilmu yang sudah disampaikan kepada teman-teman. Semoga nantinya dapat bermanfaat buat teman-teman di sana dan buat saya juga ya Mas Seno. Terima kasih banyak atas kesempatan dan meluangkan waktunya. Buat teman-teman semua yang ingin mengetahui lebih lanjut, langsung like, komen, dan subscribe di YouTube-nya Sang Suhu. Kita akan menantikan keseruan berikutnya bersama dengan Mas Seno dan petani milenial muda lainnya. Saya pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.